Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrawati. Nomor induk kemahasiswaan 1931041178 dari kelas PJKRE Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran dan prestasi belajar mengajar dalam mata kuliah perkembangan motorik. Bagian A, yaitu teori belajar gerak. Pada dasarnya, belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, Smith tahun 1989 menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Bagian 1. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Ernest R. Hilgard dalam Sumardi Surya Brata tahun 1984, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sedangkan pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning tahun 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelumnya. Individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluri. Menurut Muhammad Surya tahun 1981, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu. Dalam interaksinya dengan lingkungan, kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas bahwa pada prinsipnya belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Bagian B, prinsip perkembangan motorik. Prinsip utama perkembangan motorik anak usia dini adalah koordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bokar tahun 1991, yaitu yang pertama, kematangan saraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk dengan plastisin atau tanah liat. Kedua, urutan. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang.
seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Urutan pertama disebut pembeda yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti, melompat dan menangkap, maju dan mundur. Bagian 3 yaitu motivasi. Teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu, ada juga teori naluri yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Begitu juga dengan anak. Kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dari bagian pertama, yaitu aktivitas fisik yang meningkat dengan tajam. Yang kedua, anak-anak seakan-akan tidak mau berhenti melakukan aktivitas fisik menggunakan otot-otot kasar dan atau halus. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya, dengan memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan gerak motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Bagian keempat yaitu pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditunjukkan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Dan yang kelima, praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Bucher dan Raeder tahun 1959 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekspresi melalui gerakan. Yang kedua, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak. Ketiga, kegiatan yang berbentuk drama. Keempat, kegiatan yang berbentuk irama. Dan yang kelima, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Selanjutnya bagian C yaitu aspek-aspek belajar gerak. Tim penulis CRI tahun 1997 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memutuskan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerakan fisik yang sangat aktif. Energi mereka seolah-olah tidak habisnya. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini fisik anak sangat lentur dan tertarik pada senam dan olahraga yang teratur. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umum dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Denver. Tes ini membagi perkembangan anak menjadi 4, yaitu perkembangan personal sosial, perkembangan bahasa,
serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif. Perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali, sedangkan balita atau tepatnya setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas, cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan akan perkembangan anak, apakah anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu atau tidak. Selanjutnya bagian D yaitu definisi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkat usia, pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Pengertian belajar gerak adalah belajar suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Studi yang terkait belajar gerak yakni motor kontrol yang melibatkan sistem saraf, fisik dan aspek tingkah laku tentang penggerakan manusia. Dari latar belakang tersebut, di atas perlu dibuat rancangan pembelajaran siswa di sekolah agar tujuan pembelajaran dan keterampilan gerak yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Semua strategi pembelajaran tidak akan sama dan efektif untuk semua pelajar sehubungan dengan perbedaan individu. Masing-masing orang akan memiliki kemampuan yang berbeda, ciri yang secara genetik menentukan peningkatan atau membatasi kemampuan kita untuk menjadi terampil dalam suatu tugas tertentu. Bagian E yaitu ketentuan dalam belajar gerak. Yang pertama, prasyarat. Ide awal dalam belajar dan pembelajaran siswa tentu suatu keterampilan gerak. Mereka harus mempunyai prasyarat untuk belajar keterampilan tersebut. Prasyarat suatu keterampilan sering kali terkait dengan keterampilan yang telah dikuasainya, yakni beberapa kemampuan atau keterampilan yang lebih mudah. Prasyarat itu juga sering mencakup keharusan demikiannya kemampuan jasmani dan melakukannya. Prasyarat kemampuan jarang ditegaskan guru dalam proses pembelajarannya. Guru tersebut menganalisis suatu keterampilan dan terlibat secara konsisten dalam upaya untuk menentukan mengapa siswa tidak dapat melakukan suatu keterampilan. Para siswa mungkin tidak bisa menangkap bola saat di udara karena mata mereka belum matang untuk keterampilan mengikuti jalan bola. Yang kedua, kejelasan ide tugas. Apabila para siswa telah memiliki prasyarat, maka perhatian berikutnya yakni apakah mereka telah memahami dengan jelas apa yang mereka sedang coba lakukan. Kebanyakan masalah belajar keterampilan terjadi karena siswa melakukan gerakan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar. Tubuh dapat melakukan suatu keterampilan, namun otaknya tidak memberikan arah atau petunjuk yang benar. Seringkali arah atau petunjuk atau direction ini disebut program gerak atau rencana eksekutif bagi suatu keterampilan. Program gerak merupakan
representasi memori suatu pola gerak yang hampir abstrak dan biasanya tidak melibatkan gerakan spesifik yang dioperasikan khusus oleh serangkaian otot dan anggota badan, namun suatu pola yang dapat memberikan generalisasi bermacam-macam respon. Sebagai contoh, Anda mempunyai program untuk menulis yang biasanya Anda lakukan dengan tangan dan pensil misalnya, atau namun bila Anda menulis nama Anda di pasir dengan kaki, Anda akan tetap dapat membaca apa yang Anda tulis. Program gerak adalah suatu ide penting karena sangat menekankan peran kognitif dalam keterampilan gerak. Kebanyakan masalah belajar keterampilan gerak timbul dari masalah dalam program gerak siswa yang telah diberikan atau cara penafsiran program gerak. Pengajaran yang baik memudahkan akuisiasi kecermatan program gerak. Bagian 3 yaitu disposisi atensi dan motivasi atas keterampilan. Pada saat para siswa belajar keterampilan gerak, mereka harus aktif terlibat dalam proses belajar. Keterlibatan aktif dalam belajar bisa timbul manakala para siswa termotivasi untuk belajar. Biasanya motivasi melibatkan suatu disposisi untuk ikut serta dalam suatu perilaku tertentu. Motivasi adalah aspek penting dalam belajar karena belajar merupakan suatu proses aktif yang diupayakan agar terjadi belajar. Maka seseorang harus aktif terlibat dalam prosesnya. Unsur kritis dalam belajar yaitu pemrosesan aktif oleh siswa hal yang dipelajarinya, biarpun memungkinkan untuk merancang suatu situasi yang mendorong para siswa agar berproses aktif dalam kegiatannya tanpa ada motivasi tinggi untuk belajar suatu keterampilan. Namun hal yang lebih mudah merancang situasi yang akan menghasilkan pemrosesan perilaku aktif bila siswa termotivasi untuk belajar. Ide tentang pemrosesan aktif terkait langsung dengan aspek kognitif dari akuisiasi. Keterampilan gerak, rencana gerak dikembangkan dan diperhalus dengan pemrosesan aktif siswa terhadap apa yang sedang mereka coba lakukan. Guru yang sedang mencoba untuk memberikan petunjuk pada siswa tentang hal-hal penting dalam suatu keterampilan, agar memfokuskan atensi para siswa pada aspek-aspek kritisnya. Guru merancang situasi latihan yang akan memberikan fasilitas bagi siswa untuk menyelesaikan apa yang sedang dilakukannya. Pengulangan latihan gerakan yang sama pada akhirnya memimpin siswa ke pemrosesan apa yang sedang mereka lakukan secara lebih singkat, yang mana mengurangi potensi pembelajaran. Bagian 4 yaitu umpan balik. Kebanyakan para teoretikus belajar sering menekankan peran penting umpan balik dalam belajar. Umpan balik adalah suatu informasi yang diterima siswa atas penampilannya. Umpan balik berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan hasil dan pengetahuan penampilan. Pengetahuan hasil biasanya terkait dengan informasi tentang hasil gerakan, misalnya apakah bola masuk ke basket. Pengetahuan penampilan biasanya berupa informasi yang siswa terima atas pelaksanaan suatu gerakan. Bagaimana perasaan atau pikiran siswa atau suatu gerakan atau karakteristik bentuk suatu gerakan, siswa dapat memperoleh informasi tentang penampilannya secara internal dan dari informasi sensoris seperti auditori, visual, atau kinestetik, atau melakukan informasi eksternal yang siswa terima dari orang lain. Siswa bisa merasakan gerakan, melihat hasilnya, atau mendengar dari sumber luar, seperti dari guru atau pengamat. Selanjutnya bagian F yaitu klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien.
Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerak berulang-ulang dengan kesadaran pikiran kebenaran tindakannya gerak yang dilakukan. Pengklasifikasian gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot-otot yang terlibat keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu bagian A, keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. Bagian B yaitu keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang melaksanakannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan, sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung. Terus yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan gerak keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bagian A, keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill. Keterampilan gerak diskrit yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jenis titik awal dan titik akhir gerakan. Bagian B yaitu keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Bagian C yaitu keterampilan gerak kontinu motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya, biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulasi dan stimulus eksternal dibanding dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Terus yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu bagian A, keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan. Terus bagian B yaitu keterampilan gerak terbuka atau open skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Selanjutnya bagian G yaitu pendekatan dalam mengajarkan keterampilan gerak. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran keterampilan gerak adalah pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif maksudnya adalah pendekatan di mana pengajaran selalu dimulai dari penjelasan dan peragaan mengenai teknik dasar baku yang dipelajari. Lalu disusul dengan peniruan gerak dari siswa. Setelah proses peniruan gerakan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan drill, pengulangan gerakan, sampai kemudian terjadi gerakan yang otomatis. Pendekatan deduktif ini lebih terpaku pada guru.
Dan dalam proses belajar mengajarnya lebih berpusat pada guru. Sebagai contoh, dalam menerapkan pendekatan deduktif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya tidak dipenggal-penggal tetapi merupakan satu kesatuan gerakan, yaitu gaya bebas. Sedangkan pendekatan induktif merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Yang diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Sebagai contoh dalam menerapkan pendekatan induktif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya dipenggal-penggal, yaitu bagaimana gerakan kakinya, lalu tangannya, dan bagaimana caranya pengambilan nafasnya. Apabila gerakan tersebut sudah dikuasai dengan benar, barulah siswa melakukan gerakan gaya bebas yang sebenarnya. Selanjutnya bagian H, yaitu manfaat belajar gerak atau motorik. Manfaat dari belajar motorik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar siswa atau atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan, kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Terus yang kedua yaitu memberikan perubahan yang permanen di dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai hasil dari belajar motorik. Terus yang ketiga yaitu dapat memberikan umpan balik yang berhubungan dengan perasaan dari pergerakan yang berkelanjutan yang telah ada dari hasil latihan di dalam sistem saraf yang telah disimpan oleh memori untuk melakukan automatisasi gerak. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antara persepsi dan tindakan secara baik dan benar, dan automatisasi gerakan dari keterampilan gerak. Terus yang kelima yaitu dapat mengambil keuntungan dari mekanika sistem muskuloskeletal untuk mengoptimalkan serta efisiensi dari konsistensi penggerakan. Adapun pengertian prestasi. Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum membahas pengertian prestasi belajar, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan prestasi dan belajar. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak pernah melakukan suatu kegiatan. Pencapaian prestasi tidaklah mudah, akan tetapi kita harus menghadapi berbagai rintangan dan hambatan hanya dengan keuletan dan optimis dirilah yang dapat membantu untuk mencapainya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan atau jelaskan mengenai materi pelajaran dan prestasi belajar gerak dalam mata kuliah perkembangan motorik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.